Selamat pagi. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi tentang deadlock, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Fredericus Abdi M. Sihotang dengan NPM 2011-0029 dengan prodi jurusan Teknik Informatika. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang deadlock. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang deadlock. Pokok bahasan, pengertian dan latar belakang deadlock, penyebab deadlock, strategi dan mengatasi deadlock, kesimpulan. Langsung saja penjelasannya. Pengertian dan latar belakang. Keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Berikut model deadlock. Penyebab deadlock terdiri dari mutual exclusion. Mutual exclusion adalah suatu metode untuk menjamin hanya satu proses saja yang berjalan dalam suatu critical region atau section hold and wait. Structural waiting, kondisi genggam dan tunggu hold and wait. Hold and wait, proses yang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya di sini menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Selanjutnya, kondisi non-preemption, yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Selanjutnya, penjelasan dari prevention. Ada beberapa penjelasan dari prevention, yaitu mutual exclusion, membuat files pool untuk resource yang digunakan bersama-sama. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Lalu hold and wait, memaksa sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Structural waiting, memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau level. No preemption, membolehkan adanya preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Strategi dan mengatasi deadlock. Pertama itu prevention, memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Kedua, avoidance, sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock algoritma Benker. Detection and recovery, membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya, kemudian melakukan recovery, algoritma Ostrich. Selanjutnya, avoidance, resource manager menolak proses yang meminta resource yang berpotensi deadlock. Jika permintaan resource maksimum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resource yang sudah dimilikinya atau perlu adanya informasi tambahan. Selanjutnya, algoritma Bunker. Di sini ada gambar algoritma Bunker dan penjelasannya didasarkan pada kondisi bank, di mana konsumen meminjam sejumlah uang lalu minta pinjam uang lagi. Lalu contoh dari penggunaan algoritma Bunker, yang pertama itu misalnya sistem terdapat 5 proses PO sampai P4 dan 3 tipe sumber daya A, B, dan C. Tipe sumber daya A mempunyai 10 anggota, tipe sumber daya B mempunyai 4 anggota, dan tipe sumber daya C mempunyai 7 anggota. Pada 10 teomatrik, available work bisa dihitung dulu jumlah resource R1 dikurangi total resource R1 yang telah dilokasikan, demikian juga dengan R2 dan R3. Penerapan algoritma Bunker pada algoritma safety, yaitu analisis algoritma safety terhadap keadaannya. Yang kedua itu work available, set finish, dan menemukan proses yang memiliki need atau work. Anggap resource dipinjamkan proses berakhir dan mengembalikannya semua ke resource. Selanjutnya, detection and recovery, membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya, kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya.
Algoritma yang paling dikenal adalah algoritma ostrich. Tindakan recovery yang dilakukannya adalah melakukan prevention, membuat checkpoint untuk rollback, lalu membunuh proses prioritasnya kecil. Fakta tentang deadlock dalam OS. Pada Windows NT, deteksi deadlock yaitu berupa BSOD, Blue Screen of Death. Recovery-nya adalah reboot sederhana. Pada Linux, untuk mengetahui apakah terjadi deadlock yaitu dengan menggunakan source view. Untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%, lalu clean saja proses tersebut. Ada juga deadlocks pada Linux, yaitu Linux dengan kernel versi 2.4 mengalami deadlock pada sistem dengan prosesor lebih dari 2 unit. Deadlock ini pada umumnya terjadi bila akses melalui Ethernet dilakukan, terutama bila melakukan streaming pada jaringan. Proses akan terblok dan saling menunggu resource Ethernet tersebut bebas. Beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika OS Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Hal ini disebabkan fungsi sudo pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep, sehingga ketika kernel dijalankan kembali, proses-proses yang mengakses USB device tersebut menunggu giliran mengakses, sementara scheduler bisa menjadwalkan masing-masing proses. Dari materi deadlock ini, ada beberapa kesimpulan, yaitu deadlock adalah situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. Yang kedua itu 4 kondisi penting untuk deadlock, yaitu mutual exclusion, hold and wait, structural wait, and no preemption. Yang ketiga, deadlock bisa diatasi oleh berbagai strategi: prevention, avoidance, detection, and recovery. Berikutlah penjelasan dari materi saya tentang deadlock. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang telah menonton atau menyaksikan penjelasan materi tentang deadlock saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan bisa untuk kita laksanakan pada kehidupan kita. Sekian dan terima kasih.